Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 hari ini masuk materi kita fisika, dan itu kemarin masih 12 orang yang mengumpulkan tugasnya ya. Jadi saya harap itu semua dikumpulkan, karena kalau yang aktif aja, yang enggak aktif juga. Nah, hari ini materi kita mengenai hukum hambatan Ohm. Jadi di materi hukum hambatan Ohm ini kita berbicara tentang bagaimana arus listrik itu atau muatan itu dihambat oleh yang namanya itu si penampangnya atau tempat yang mengalir. Jadi misalnya kita gambarkan seperti ini. Ini kita gambarkan. Jadi ini penggambarannya. Ini kita misalkan namanya ini kita buat tembaga. Ini kawat tembaga. Jadi kawat tembaga ini yang namanya itu punya panjang. Ini panjang. Ya. Kemudian dia punya yang namanya itu massa jenis. Dan kemudian kalau apa ini si kawat tembaga ini pasti punya yang namanya itu luas. Ini ya, dia saya coba luas penampang. Nah, di kelas 9 dulu kan kita belajar tentang ini ya, apa-apa aja ya yang membuat yang namanya itu suatu arus listrik itu atau muatan itu terhambat. Nah, jadi hal-hal yang membuat arus listrik itu dihambat, yang pertama panjang ya, panjang kawat alir. Ini kawat alir, jadi aliran ya. Nah, jadi kawat aliran ini boleh tembaga, boleh kawat aluminium atau sejenisnya. Nah, yang penting itu ada panjang kawat alirnya. Jadi semakin panjang kawat alir itu, maka semakin banyak hambatannya. Contohnya aja kalau kita itu mengalirkan air, kalau air itu pipanya 1 meter dengan 2 meter pasti lebih banyak atau lebih cepat di 1 meter ya. Nah, yang kedua, massa jenis kawat. Nih, jadi massa jenis kawat ini pun ini cukup berpengaruh untuk sebuah hambatan. Maka seperti kalau kita kayu dengan kawat tembaga atau perak atau nikel, itu berbeda massa jenisnya, itu akan berbeda juga untuk jumlah volt arusnya atau muatan yang mengalir. Nah, yang ketiga, luas penampang. Jadi luas penampang kawat ini pun cukup mempengaruhi dari jumlah muatan yang mengalir. Nah, seperti kalau kita buat seperti air tadi, kalau kita masukkan pipa 1/4 dengan pipa 1 inci atau 3/4, pipa 3/4 dengan pipa 1 inci, kita bedakan dengan volume yang sama, maka untuk pipa yang 3/4 itu terisi full, sedangkan untuk yang 1/4 itu itu tidak full ya. Jadi itu dia tugas penampangnya. Jadi ini dia
hambatan listrik. Mengenai malam listrik ini, jadi di kota tembaga ini kalau kita memasukkan yang namanya itu kita alirkan misalnya yang kita haruskan misalnya positif dan negatif ya, ini dia mengalir. Jadi semakin panjang ini si kawat ini mengalir, maka semakin banyak hambatannya, semakin luasnya semakin banyak hambatannya, semakin beda mas jenisnya, maka semakin besar juga hambatannya, jadi beda-beda. Nah, jadi dari persamaan ini bisa kita buat ya, hambatan itu R besar itu dipengaruhi oleh massa jenis, panjang kawat terhadap terhadap luas penampangnya. Jadi ya, saya rasa kalian di kelas 9 SMP dulu pernah belajar ya, ini massa jenis, hambatan, kemudian rho adalah massa jenis, sejenis tapi kilogram per meter pangkat 3. Kalau hambatan ke ohm yang itu panjang meter, dan A itu hanya luas penampang. Jadi itu untuk yang hukum hambatan ohm ya, ini cuma kita mengerti doang. Nah, yang selanjutnya rangkaian hambatan. Jadi kali ini saya hanya mereview yang di kelas 9 dulu ya, jadi kalian harus bisa juga paham tentang kelas 9 dulu ya. Ini rangkaian hambatan itu ada tipenya 3 ya, 3. Yang satu itu gabungan. Yang pertama rangkaian seperti ini yang misalnya positif negatif, ini mau kita buat apa nih ya, ini namanya rangkaian seri. Nah, jadi kalau yang rangkaian paralel gimana lagi yang misalnya kita buat yang pada umumnya seperti ini ya. Nah, ini rangkaian paralel. Nah, ini kalau seperti ini kalau positif negatifnya paralel. Jadi saya rasa kelas 9 itu kalian dikumpulkan dan kasih tahu apa aja perbedaan antara rangkaian paralel yang seri dan apa aja ciri-cirinya. Jadi tinggal saya bahas kembali lagi, cuman saya langsung masuk aja ke konsep-konsepnya ya. Konsep-konsepnya, jadi untuk rangkaian seri kita buat lepas ini R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Artinya kalau ada beberapa rangkaian resistor atau resistansi, jika diurangkan dengan seri maka semua jumlah resistansi itu akan dijumlahkan. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel kita gunakan support R2 ya, support R1 tambah support R2 tambah support R3 tambah support R4. Artinya jadi kalau dia di rangkaian paralel ya, si resistansi atau resistor itu kita rangkaikan, maka itu ada nilai pertambahannya dengan jumlah sepernya. Artinya AT seper ini dia nilai ini kalau misal R1 nya putus, R2 nya ini tidak dipengaruhi ya. Jadi R3 pun tidak dipengaruhi kalau putusnya R1.
Namun kalau yang di rangkaian seri ini, jika R1 nya putus, maka R2, R3 dan R seterusnya ini akan dipengaruhi. Ini seperti bola lampu, atau kalau kita tengok di listriknya, kalau dia satu jalur, ya ini satu jalur, itu nama seri itu. Jadi kalau satunya itu putus, maka semua putus. Kalau dia beda jalur, ini beda jalur, oh ini putus, ini tidak akan putus, ini akan tetap hidup. Jadi kan nanti kalau kan yang ada di listrik PLN itu dibilang nanti itu ada, oh ini beda jalur, berarti dia itu rangkaiannya apa, paralel. Nah itu, jadi konsep dasar ini dulu yang kita gunakan untuk nanti materi selanjutnya mengenai hukum hambatan di jembatan Weston, dan kemudian nanti kita masuk dalam hukum Kirchhoff. Namun untuk minggu ini dulu ya, pembahasan ini dulu. Jadi untuk tugas-tugas semua yang belum masuk silahkan dikerjakan dan diselesaikan. Kenapa? Karena kalau nggak selesaikan itu saya nggak mau terjadi hal yang seperti yang kemarin ya. Mungkin itu aja untuk contoh soalnya. Ini kan tengoknya di buku kelas 9 dulu masih ada, namun nanti kita akan ngebahas yang tentang jumlahnya sampai banyak-banyak ya, jembatan Westernnya, bagaimana nanti pengerjaannya. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.